Kami dari kelompok 2 akan membahas buku Umaskara 7 dan juga bab 8. Untuk presentator pertama ada saya sendiri, Yusufia Nur Azizah Istiqomah, kemudian ada Mas Freddy Stiono, dan yang terakhir nanti ada Mbak Wike Junior. Nah, untuk pembahasan di bab 7 dan juga bab 8 meliputi wawancara dan metode pengumpulan data observasi. Nah, untuk wawancara ada 3 poin besar yang akan saya angkat dalam video kali ini. Yang pertama ini metode pengumpulan data utama, kemudian ada wawancara, dan yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan wawancara. Untuk metode pengumpulan data utama terdiri dari wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Pemilihan metode pengumpulan data ini tergantung kepada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan strategi penelitian. Jadi, metode yang paling mendukung terkait penelitian yang kita lakukan nanti bisa disesuaikan dengan mana yang paling bisa mencukupi informasi yang kita butuhkan tersebut. Kemudian untuk wawancara, ini dibagi menjadi wawancara terstruktur, kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Nah, untuk wawancara tidak struktur, wawancara tidak memasuki pengaturan wawancara dengan urutan perencanaan yang direncanakan. Jadi sifatnya itu random, jadi langsung ditanyakan sebatas pewawancara itu ingin mengetahui informasi secara umum saja terkait dengan objek penelitiannya. Kemudian untuk tujuannya sendiri membawa beberapa masalah awal ke permukaan sehingga diketahui faktor-faktor yang diperlukan untuk dikaji lebih lanjut. Nah, untuk pengkajian lebih lanjut dan juga mencari tahu informasi lebih mendalam, itu dilanjutkan dengan wawancara terstruktur. Jadi untuk wawancara terstruktur sendiri, pewawancara sudah mengetahui informasi apa saja yang perlu dikaji. Kemudian isi wawancara ini sudah disiapkan sebelumnya. Nah, beberapa poin untuk wawancara itu sendiri terdiri dari pengantar. Kemudian ada serangkaian topik yang akan dibahas dan juga ditanyakan kepada objek penelitiannya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan penyelidik. Pertanyaan penyelidik ini biasanya digunakan ketika responden itu ingin dikaji atau digali lebih lanjut untuk pertanyaannya. Misalnya, si responden ini kurang mengetahui terkait pertanyaan yang kita lontarkan sebelumnya. Kemudian kita beralih lagi ke pertanyaan yang kira-kira si responden itu memahami atau untuk mengklarifikasi pertanyaan yang sebelumnya. Nah, itu biasanya disebut dengan pertanyaan penyelidik. Kemudian untuk latihan wawancara. Nah, untuk latihan wawancara sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk wawancara itu biasanya akan ada pengarahan secara menyeluruh terkait penelitian apa yang akan diteliti, kemudian bagaimana memulai wawancara, kemudian bagaimana melanjutkan pertanyaan dari pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana cara mengucapkan ataupun melontarkannya, kemudian bagaimana memotivasi responden untuk menjawab. Jadi bagaimana sih agar responden itu interaktif dengan kita. Kemudian apa yang dicari dalam jawaban dan juga bagaimana menutup wawancara. Nah, untuk latihan wawancara ini sendiri, kita memerlukan beberapa catatan ya teman-teman. Jadi kita harus menyediakan alat tulis agar kita bisa mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh si narasumber kita ataupun responden kita. Selain itu, kita juga bisa memberi kode-kode. Jadi kode-kode tertentu yang nanti akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, biasanya itu akan menimbulkan bias atau pasti akan ada bias, yaitu mengacu pada kesalahan atau ketidakakuratan data yang dikumpulkan. Nah, untuk bias sendiri ini biasanya bisa dari wawancara, kemudian bisa datang juga dari responden dan juga situasi yang ada. Misalnya situasi ini bisa bias ketika misalnya harusnya kita menghubungi responden, tapi ternyata tidak ada responden yang menanggapi permintaan untuk diwawancara oleh kita. Kemudian untuk wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri, yang pertama kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian kepada responden atau lawan bicara kita.
Kemudian menunjukkan minat yang tajam pada apa yang dikatakan responden. Kemudian bijaksana dalam bertanya. Maksudnya bijaksana di sini, kira-kira pertanyaannya kita sesuai atau patut tidak ya kita tanyakan kepada narasumber kita ataupun responden kita. Kemudian mengulang atau mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan ketika responden kita itu kurang memahami apa yang kita tanyakan. Jadi kita merubah sedikit ataupun memparafrase pertanyaan kita kepada si responden kita. Kemudian memparafrase beberapa jawaban untuk memastikan jawaban responden. Nah, parafrase ini contohnya adalah misalnya di perusahaan apakah tersedia untuk toilet, kemudian tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Nasabah misalnya menjawab panjang, "Oh, banyak, Mbak, di sini toiletnya ada beberapa di pojok sana, di pojok sini." Nah, kita bisa memparafrasekan jawaban itu lebih singkat. Misalnya, "Baik, Bapak, berarti di sini ada tersedia ya untuk fasilitas toilet ataupun cuci tangannya ya." Seperti itu. Kemudian mencatat tanggapan secara akurat. Jadi poin-poin penting itu dicatat di catatannya kita agar tidak terlupakan. Selanjutnya ada wawancara berbantu komputer. Dan juga di sini, jadi untuk wawancara berbantu komputer itu bisa dengan istilah ChatGPT, ini adalah seperti software ya, jadi telepon dengan bantuan komputer wawancara. Jadi di sana nanti otomatis dari sistem itu bisa melakukan wawancara terkait data-data apa yang harus digali ke narasumber ataupun respondennya. Kemudian untuk CAPI yaitu wawancara tatap muka dengan bantuan komputer. Jadi ini secara visual si responden itu bisa menjawab pertanyaan melihat dari bantuan komputer yang sudah disediakan oleh wawancara. Kemudian untuk kelompok wawancara. Nah, kelompok wawancara ini ada grup fokus dan juga panel ahli. Nah, untuk grup fokus biasanya terdiri dari 8 sampai 10 anggota yang dipilih berdasarkan pengetahuan terkait topik penelitian yang akan diangkat dengan moderator sebagai pemimpin diskusi terkait teori, konsep, atau produk tertentu. Jadi ada moderatornya nih setiap grup fokusnya. Jadi moderator itu yang mengarahkan agar para anggota itu tidak menyimpang dari apa yang semestinya dikaji atau ditanyakan lebih lanjut. Kemudian untuk grup fokus bisa digunakan untuk penyelidikan studi, kemudian membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dihasilkan, dan juga melakukan survei sampel. Nah, untuk panel ahli, ini merupakan sekelompok orang yang secara khusus dibentuk oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan dan pendapat ahli. Pendapat ahli sendiri bisa didapatkan dari para pakar, kemudian ilmuwan, kemudian ada pembuat kebijakan. Misalnya untuk kebijakan moneter, kita misalnya ngambil sampelnya dari Bank Indonesia, kemudian ada pemangku kepentingan, misal manajerialnya, ataupun kepala divisi di suatu perusahaan jika ingin menggali lebih lanjut terkait masalah yang ada. Dan yang terakhir, ini adalah kelebihan dan juga kekurangan wawancara. Jadi, untuk kelebihan dan juga kekurangan wawancara dilihat dari wawancara pribadi atau tatap muka dan juga wawancara telepon. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Salah satunya keuntungan untuk wawancara pribadi itu dapat menjalin hubungan baik dan memotivasi responden. Kemudian dapat memperjelas pertanyaan, menghilangkan keraguan, dan bisa langsung ditanyakan pertanyaan baru. Berbeda dengan wawancara telepon, yaitu lebih mudah dan lebih cepat daripada wawancara pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang observasi sendiri. Observasi, pengertiannya adalah teknik yang berguna untuk mengumpulkan data tentang tindakan dan perilaku. Pengamatan melibatkan pergi ke lapangan seperti pabrik, pasar, ruang tunggu, kantor, atau tempat perdagangan. Kemudian memperhatikan apa yang dilakukan pekerja, konsumen, atau pedagang harian melakukan aktivitasnya. Mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan apa yang telah dilihat seseorang dalam aktivitas itu. Tujuannya adalah untuk menyangkut pengamatan yang direncanakan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa. Nah, berbagai pendekatan observasi telah dilakukan dalam penelitian bisnis. Kemudian 4
dimensi utama yang menjadi ciri jenis observasi. Yang pertama itu adalah observasi terkontrol dan tidak terkontrol. Observasi terkontrol sendiri, cirinya adalah sebuah studi. Observasi dikatakan memiliki kendali yang tinggi ketika situasi atau pengaturan dimanipulasi atau dibuat oleh peneliti seperti exposure subject. Sedangkan observasi tidak terkontrol, di mana teknik pengamatan yang tidak berusaha untuk mengkontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Kemudian observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan sendiri, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Kemudian observasi non-partisipan adalah peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan subjek yang diteliti, tetapi mengamati dari luar visual subjek. Berikutnya, observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur sendiri umumnya bersifat kuantitatif, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan fitur yang diminati. Sedangkan observasi yang tidak terstruktur adalah pada akhirnya dapat mengarah pada serangkaian hipotesis tentatif yang diuji selanjutnya dengan penelitian yang bersifat deduktif. Berikutnya, observasi rahasia dan tidak rahasia. Observasi rahasia bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Observasi yang tidak rahasia lebih menonjolkan sehingga memungkinkan mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wike. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu mengenai poin pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama, pengamatan partisipan. Nah, karakteristik utama dari observasi partisipan adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Dalam hal ini, penulis melihat partisipasi observasi secara memantau sebagai salah satu dari beberapa metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami hakikat fenomena. Yang kedua, aspek partisipatif dari observasi partisipatif. Pengamatan partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Ciri khas observasi partisipan adalah peneliti berpartisipasi dalam kelompok sosial. Dalam partisipasi non-partisipan, peneliti mungkin menyembunyikan bahwa dia adalah seorang pengamat, berperilaku sealami mungkin, dan berusaha untuk menjadi anggota kelompok sosial yang diterima. Kerugian dari metode partisipasi penuh adalah dapat membatasi kebebasan bergerak di luar peran yang diadopsi. Yang ketiga ada aspek pengamatan dari pengamatan partisipan. Nah, saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat, dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Aspek penting dari observasi partisipan adalah membangun hubungan dengan menunjukkan rasa hormat, jujur, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau individu anggota kelompok, sehingga mereka merasa aman berbagi informasi sensitif dengan peneliti. Selanjutnya ada apa yang harus diamati. Nah, peneliti harus mencoba untuk menjaga fokus tertentu selama berbagai tahap proses pengamatan penelitian. Menurut Warner dan Scovel 1987, memahami 3 proses observasi yang beruntutan yang dapat memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang latar yang diteliti adalah yang pertama, apa yang diamati pada tahap observasi deskriptif. Nah, observasi deskriptif ini menurut Spradley 1980 itu membedakan dimensi berikut di mana data deskriptif dapat dikumpulkan. Yang pertama, tata letak ruang dari pengaturan fisik. Yang kedua, objek elemen fisik seperti peralatan,
kantor, mesin, dan perkakas listrik. Aktor yang relevan dari orang yang terlibat, kemudian perasaan, emosi, aktivitas, tindakan, dan tujuan para aktor. Selanjutnya acara seperti pertemuan dan waktu atau urutan waktu kejadian, perasaan, tindakan, dan sejenisnya. Kemudian apa yang diamati dalam tahap observasi terfokus dan selektif? Nah, untuk membantu peneliti memutuskan apa yang akan diamati di tahap observasi terfokus dan selektif, menurut Dewalt 2002 menyarankan bahwa mereka harus yang pertama mengamati peristiwa, tindakan, dan perilaku dan mencari sebuah alur cerita. Yang kedua, memilah kegiatan rutin dari kegiatan tidak teratur. Yang ketiga, mencari variasi dalam alur cerita. Selanjutnya, mencari kasus atau pengecualian negatif, dan jika observasi terstruktur, buat rencana untuk mengamati sistematis, termasuk perkiraan berapa banyak pengamatan akan cukup. Poin selanjutnya ada karakteristik catatan lapangan yang baik. Nah, apa saja karakteristik catatan lapangan yang baik? Yang pertama, gunakan kutipan yang tepat jika memungkinkan. Yang kedua, menggunakan nama samaran untuk melindungi kerahasiaan. Yang ketiga, mendeskripsikan aktivitas sesuai urutan terjadinya. Yang keempat, memberikan deskripsi tanpa menyimpulkan makna. Selanjutnya, menyertakan informasi latar belakang yang relevan untuk menempatkan acara tersebut. Kemudian, pisahkan pemikiran dan asumsi seseorang dari apa yang sebenarnya dia amati. Dan yang terakhir, catat tanggal, waktu, tempat, dan nama peneliti pada setiap set catatan. Kemudian ada saran untuk melakukan observasi. Yang pertama, bersikaplah tidak mengganggu dalam tindakan Anda. Yang kedua, biasakan diri dengan pengaturan sebelum mengumpulkan jenis data lainnya. Yang ketiga, bersikaplah toleran terhadap ambiguitas. Nah, ini termasuk bersikap adaptif dan fleksibel. Selanjutnya, perhatikan dan bergantian antara pandangan situasi keseluruhan dan pemfokusan pada satu orang, aktivitas, atau interaksi. Kemudian yang kelima, perhatikan interaksi dalam pengaturan. Siapa yang berbicara dengan siapa yang dihormati, dan bagaimana keputusan dibuat. Yang keenam, dengarkan baik-baik percakapan, cari kata-kata kunci dalam percakapan, dan tuliskan ini segera untuk memulihkan ingatan kita akan percakapan tersebut. Yang ketujuh, berkonsentrasi pada komentar pertama dan terakhir dari sebuah percakapan, karena ini paling mudah diingat. Yang kedelapan, menjadi perhatian untuk waktu yang lama. Perhatikan terus-menerus, manfaatkan momen perhatian itu. Yang kesembilan, kerja lapangan seringkali melibatkan lebih dari sekedar observasi. Mungkin juga melibatkan wawancara informal dan wawancara terstruktur seperti kuesioner. Yang terakhir, bertekadlah dan percayalah pada diri sendiri. Nah, kemudian ada poin penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Nah, skema pengkodean berisi kategori yang ditentukan untuk merekam apa yang diamati. Skema ini hanya mengizinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Pertimbangan berikut harus diperhitungkan sehubungan dengan pembangunan skema pengkodean. Yang pertama, fokus. Dari skema pengkodean harus jelas apa yang harus diamati. Misalnya, berapa banyak orang yang menunggu mereka di mobil. Nah, semua itu harus diamati dan dicatat. Yang kedua, tujuan. Panduan yang jelas dan definisi kategori yang rinci akan membantu pengamat untuk membuat kode secara objektif peristiwa, tindakan, dan perilaku. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Skema pengkodean yang baik itu mudah untuk digunakan. Yang terakhir, saling eksklusif dan menyeluruh. Kategori saling eksklusif yaitu jika tidak ada kategori yang tumpang tindih satu sama lain. Skema yang secara kolektif lengkap mencakup semua kemungkinan, misalnya semua peristiwa yang relevan, tindakan, dan perilaku sehingga selalu memungkinkan untuk membuat kode. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari observasi. Nah, keuntungannya yang pertama keterus terangannya. Karena observasi
ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Kemudian keuntungan lain dari pengamatan adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu yang sangat sibuk. Dari siapa mungkin orang itu sulit untuk mendapatkan informasi. Tapi kekurangan studi observasional ini harus diperhatikan. Yang pertama ada reaktivitas, yaitu sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diteliti. Bisa menjadi yang ancaman utama terhadap validitas hasil studi observasional, karena mereka yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama periode penelitian. Kemudian penelitian observasional ini mungkin sangat rentan terhadap reaktivitas jika pengamatan terbatas pada periode waktu yang singkat. Jadi kerugian yang kedua adalah memakan waktu yang cukup lama, karena data yang diamati dari sudut pandang peneliti cenderung rentan terhadap bias pengamat. Kemudian ada masalah praktis dari observasi adalah memakan waktu. Banyak bentuk observasi membutuhkan pengamat untuk hadir secara fisik, seringkali untuk periode waktu yang lama. Oleh karena itu, metode pengumpulan data ini tidak hanya lambat, tetapi juga membosankan dan mahal. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.